Pemirsa, akhir tahun selalu menjadi momen yang tepat untuk kita berefleksi, termasuk juga yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPera, di mana kita akan melihat dan juga bertanya apa saja yang sudah dilakukan selama 2015 ini dan apa saja yang akan dilakukan di 2016, termasuk terobosan terbaru dari Dirjen Bina Marga mengenai percepatan. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Hedianto Husaini, Direktur Jenderal Bina Marga. Apa kabar, Pak? Baik, Tantri. Ini muter-muter terus kalau saya ikuti kegiatannya. Ke Kalimantan, kemudian nanti malam bahkan juga ke Papua. Sepertinya prioritasnya 2015 ini memang daerah-daerah pinggiran begitu ya, Pak Dirjen? Jadi agenda Nawacita kan mengamanatkan kita untuk mulai membangun dari pinggiran. Karena memang jalan ini sangat dibutuhkan, terutama daerah pinggiran. Bagi dia tidak ada lagi alternatif kecuali jalan. Kalau di kota-kota besar kan banyak alternatifnya. Oleh karena itu, di Kalimantan, khususnya di perbatasan, kemudian Papua, kalau di Jawa, di selatan Jawa, mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur, kemudian di perbatasan Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara, mulai dari Merauke sampai Oksibil, yang sudah sering kita dengar, Wamena sampai Jayapura, Sorong Merauke, Sorong Manokwari, Manokwari sampai Wamena. Itu semuanya masih sambung putus. Jadi kita ingin secara bertahap setiap tahun 2015 mana yang tersambung. Nanti 2019 kita harapkan semua Trans Papua dan juga perbatasan Kalimantan semuanya sudah tersambung. Karena mereka garda terdepan. Karena mereka berada kita. Termasuk juga jembatan-jembatan? Jembatan juga. Jadi jembatan-jembatan ini sebenarnya lebih penting lagi. Karena kalau jalannya sudah jadi tidak ada jembatan, mobil juga nggak bisa lewat. Nah, jadi kita mengerahkan semua jembatan, tahun depan sudah kita mulai. Dan justru dia lebih dahulu diselesaikan dibandingkan kalau kita membangun jalannya. Informasi yang saya dapatkan tahun baru nanti Pak Dirjen juga akan menghubungkan jembatan Merah Putih di Ambon, betul? Jadi jembatan Merah Putih di Ambon ini panjangnya hampir 1,5 kilo. Jembatan megah yang menjadi kebanggaan masyarakat Maluku. Punya momen waktu dulu kita konflik, ini jembatan ini sebagai penyambung hati juga. Oleh karena itu kita ingin momen tahun baru 2016 ini sebagai momen penting karena kita akan menyambung dari sisi kanan ke sisi kiri. Dan itu satu momen yang paling penting dalam konstruksi jembatan. Namanya jembatan kabel stay, jadi jembatan yang sangat teknologi sangat tinggi. Pak Dirjen, ini kan harapannya kemudian merata. Kalau memang sudah dimulai dari pinggiran, karena kan Nawacita membangun dari pinggiran, tapi juga tidak melupakan yang di tengah kota tentunya. 2015 ini seperti apa sih, Pak Dirjen? 2015 kita memang memberikan prioritas untuk memulai atau mempercepat, katakan, jalan tol di Jawa dan di Sumatera. Jadi sudah kita mulai hampir 30% jalan tol di Sumatera yang under construction, sudah dibangun. Jadi tanahnya kita bebaskan lebih cepat dari yang biasa. Ini yang selalu diganggu-ganggu juga Pak Dirjen berkali-kali mengenai pembebasan tanah. Jadi tahun lalu kita kalau 150 km itu selesai 5 tahun membebaskan lahan, sekarang 11 bulan. Tidak sampai setahun kita menyelesaikan dari Bakahuni sampai Terbanggi besar, 140 kilo. Ini satu percepatan yang luar biasa karena kerjasama dengan BPN, kerjasama dengan Pemda, makin lama makin erat. Undang-undangnya juga sudah pakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang sangat penting karena sudah ada kepastian kapan selesainya pembebasan lahan. Dan para investor juga merasa yakin bahwa dengan cara ini lah kita bisa mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera dan Jawa. Tahun lalu kita membebaskan lahan itu paling banyak hanya 800 miliar. Tahun ini kita 5,1 triliun kita hampir 2 kali lipatnya. Lebih, 4 kali lipatnya. Jadi udah makin cepat kita. Dan rakyat juga makin percaya bahwa pemerintah ternyata bisa membebaskan dengan sangat baik. Harganya layak, di-appraise, dinilai sama orang yang kompeten, dan pembayarannya cepat. Sehingga terjamin bagi mereka. Percepatan ini memang yang selalu diupayakan oleh Pak Dirjen. Karena percepatan, kemudian percepatan pembebasan, percepatan pembayarannya juga, dan sebagainya. Seperti apa sih dinamika di lapangannya, Pak Dirjen? Di lapangan memang bervariasi. Ada daerah yang mudah, relatif mudah dalam arti cepat kita menyelesaikannya. Ada yang memang penuh dengan
dinamika biasa. Di mana sebetulnya Pak Dirjen? Mungkin awal-awalnya mereka belum percaya pemerintah ini fair apa tidak. Apakah pemerintah ini serius apa tidak. Punya uang apa enggak. Tapi setelah kita menunjukkan bahwa kita beri contoh, ini kita selesaikan, kita publikasi mana yang sudah kita bayar, kita foto, kita langsung banknya melayani. Mereka lama-lama menjadi informasi itu dari mulut ke mulut. Oh ternyata pemerintah sekarang lebih baik membebaskan lahannya. Bahkan mereka muji-muji, wah ini pemerintahan sekarang memperhatikan rakyat. Padahal ya prosedur biasa ya. Tapi kita tidak pernah membuat empati pada rakyat waktu kita bebaskan. Jangan mereka merasa tersinggung walaupun sedikit. Begitu mereka terlambat, janji hari ini kita bayar, ternyata tidak hari ini, bisa sebulan lagi kita kembalikan kepercayaan kepada mereka. Jadi membuktikannya dengan melakukan apa yang dijanjikan. Iya. Pak Dirjen, jadi berarti dengan pembebasan tanah yang cepat dan juga kemudian sekarang sudah hampir 4 kali lipatnya, sudah seberapa banyak sekarang jalan dan jembatan yang ada di Indonesia ini? Kita menargetkan yang kita bangun tahun ini jalan tol 237 km. Tahun ini ya? Ya, setiap tahun. Jadi kita harapkan nanti dalam tahun 2019 kita bisa menyelesaikan 1050 km. Luar biasa ini, belum pernah capai. Pemerintahan dulu hanya 20 km per tahun. Ini bisa 250 sampai 300 km per tahun. Kemudian jembatan juga semakin yang panjang-panjang, jembatan Musi kita bangun. Jembatan Tayan selesai di Kalimantan. Kemudian Merah Putih, jembatan Soekarno di Manado juga sudah selesai. Holtekam di Papua mungkin tahun 2017 kita selesaikan. Jadi tiap pulau besar kita punya jembatan yang panjang. Pulau Balang, jembatan Pulau Balang yang paling panjang itu hampir 2 kilometer, itu di Kalimantan Timur juga sudah mulai dan dikerjakan. Yang hebatnya dikerjakan oleh putra bangsa Indonesia, tidak ada ya yang lagi yang pakai orang asing. Dengan kualitas yang baik tentunya? Kualitas tentu baik. Makin lama baik, makin berpengalaman. Jadi orang menjadi baik kalau dia ada terlatih. Kalau belum pernah bikin jembatan, nggak pernah dia akan bikin jembatan baik. Putra bangsa bisa. Dan kita bisa. Oke, ya. Pak Dirjen, sekarang ini berarti di akhir tahun 2015 nanti juga akan saya tanyakan lebih lanjut karena memang kita berbicara mengenai percepatan, termasuk juga salah satu terobosan yang dilakukan oleh Dirjen Bina Marga adalah percepatan lelang. Ya. Nanti akan saya tanyakan lebih lanjut, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Public Corner. Didukung oleh pemirsa. Di Agustus 2015, Ditjen Bina Marga mengadakan suatu terobosan dengan mengadakan percepatan lelang. Saya akan tanyakan langsung kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Pak Dirjen, Agustus 2015 bahkan ada timnya, betul begitu? Ya. Tim lelangnya. Apa sih latar belakangnya? Jadi begini, begitu Pak Presiden menyampaikan RAPBN ke DPR, artinya program pemerintah sudah jelas, prioritasnya sudah tahu. Kita langsung melakukan lelang. Tentu tidak semua, mungkin 20% dari, mungkin kalau salah yang pertama itu 9 triliun yang kita lelang. Oke, karena totalnya ada 45,20 triliun ya untuk 2016 itu ya. 29 yang kita lelang. 9 triliun pada bulan yang pertama, bulan Agustus, tanggal 28 kita mulai. Tentu konsultasi juga dengan DPR sedikit. Kita boleh lelang nggak? Boleh kan? Oke, silakan kita lelang. Tiap bulan kita umumkan lelang. Sampai bulan Desember tanggal 28 sekarang. Hari ini kita umumkan yang terakhir. Berarti sudah 29 triliun kita lelang. Jadi hampir 100% semua pekerjaan tahun 2016 sudah kita lelang. Dan kita harapkan 14 triliun kita tanda tangan kontrak pada tanggal 6 Januari nanti. Artinya pengalaman tahun lalu kita tuh lelang baru selesai pada bulan Juli. Itu kita tidak punya waktu lagi untuk bekerja. Lelang itu umumnya berapa lama sih Pak? Lelang itu antara 60 hari sampai 90 hari. Dan itu yang dipercepat di tahun sebelumnya? Itu kita mulai. Sehingga tidak boleh lagi kita melelang di tahun 2016. Kita lelangnya betul-betul full 2015. Sehingga 2016 itu tinggal kerja. Begitu masuk tahun baru, semua sudah berjalan. Ya, jadi karena apa? Kita menggunakan musim panas pada Januari, pada nanti Maret, April itu efektif untuk kerja. Jangan itu dipakai untuk lelang. Nanti akibatnya kita kerjanya bulan-bulan hujan. Kalau bulan hujan kita ya nggak bisa kerja apa-apa. Namanya hujan, kualitas kan susah kita bertanggungjawabkan. Jadi kita musim panas atau kemarau kita gunakan sebaik-baiknya untuk kerja. Ini prosesnya seperti apa Pak Dirjen? Prosesnya ya kita umumkan biasa.
atau menggunakan LKPP. LKPP itu lembaga pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah. Kita umumkan secara elektronik. Jadi terbuka, transparan, cepat, dan tentu kita memilih kontraktor-kontraktor yang qualified-nya. Jangan nanti banting-bantingan harga, nggak mungkin kerja, dia kerja akhirnya rugi, kerjaan jelek, kualitas buruk. Dan masyarakat juga pasti menyorotinya seperti itu, Pak. Kalau lelang nanti pasti tanda kutipnya quote and quote-nya nanti jangan sampai ada kerjasama di balik itu dan sebagainya. Jadi terbuka semuanya. Kita terbuka, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita belajar banyak dari proses yang bertahun-tahun sudah kita kerjakan, jadi kita sudah tidak asing lagi. Jadi ini waktu yang dikejar sebetulnya Pak Dirjen ya? Waktu efektif supaya tanggal 1 Januari kita kerja, tanggal 30 Desember kita selesai. Berarti 1 tahun itu penuh untuk kerja. Bukan untuk lelang lagi gitu. Ya. Pak Dirjen, informasi yang saya dapatkan ada 5 tahap pelelangan dininya, betul? Ya, tiap tanggal 28 akhir bulan, mulai dari Agustus sampai Desember, kita mengumumkan lelang. Jadi masyarakat juga sudah tahu, jadi sudah jadi agenda atau jadi jadwal yang diketahui oleh publik bahwa kita melelang pada bulan-bulan, pada tanggal-tanggal tersebut. Pernyataan Bapak di berbagai media bahwa ini adalah pertama kali dilakukan. Untuk Kemenperu dulu juga sebenarnya sudah ada. Dulu pernah kita mulai bulan November setelah diketok oleh DPR. Baru kita mulai lelang, terlambat. Kalau bulan November, Desember kita sedang sibuk kerja ngejar progres, nggak mungkin kita lelang itu bisa dikejar. Akhirnya kita sia-sia, akhirnya tekan kontraknya juga akhirnya bulan April, Mei juga. Nah kalau kita mau betul-betul efektif, kita mulai dari Agustus, mulai lelang. Dan DPR kan sekarang tidak membahas satuan 3, tidak sampai detail dia. Dia kan program umum saja, jadi program detail ada di pemerintah. Di sini ini ada Kementerian KL namanya, Kementerian PUPera, dan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Akan dilakukan terus Pak Dirjen? Kita harus menjadikan budaya kerja ini, supaya kita makin lama makin enak kerjanya. Waktunya cukup, tidak buru-buru, dan berkualitas. Masyarakat bisa memantau ini semua Pak Dirjen? Pantau, penuh. Dan masyarakat sejauh ini semua asosiasi merasa senang bahwa dia mulai bekerja tanggal 1. Karena jadi ada kepastian begitu ya Pak? Kalau mereka bekerja pada bulan Juli, mereka tuh bayar gaji tapi nggak kerja. Pegawainya kan ratusan kontraktor ini, bayar gaji tapi nggak ada produktivitas karena nggak ada kerjaan. Sekarang mereka mulai tanggal 1, mereka sudah dapat termin, sudah mulai dibayar, rakyat juga bisa menikmati hasil pembangunan, kemudian juga tidak ada yang nganggur. Pak Dirjen, ini kan percepatan yang Bapak lakukan, terobosan-terobosan seperti ini kan tentu juga ada budaya kerja yang berubah. Ada kinerja yang dipush seperti itu Pak Dirjen. Seperti apa dampaknya selama mungkin dari mulai Agustus ada tim percepatan lelang dan sebagainya? Di awal-awal pertama memang orang bertanya-tanya, wah ini gimana, ini ada masalah nggak nanti, regulasinya gimana, penegak hukum gimana, pertama. Tapi saya yakinkan kepada staf semua, tidak ada yang kita langgar peraturan. Justru ini menguntungkan negara, karena negara harus spending kan. Lama-lama para aparat semua kita, semangat. Akhirnya saya minta dilelangkan 7 triliun misalnya, dia lelangkan sudah bisa 10 lebih. Saya juga surprise, wah mereka lebih bersemangat lagi, karena mereka tahu ternyata akhirnya memang membuat mereka lebih mudah bekerja dan efektif memberikan hasil. Dan harapannya bisa efektif juga untuk masyarakat Indonesia. Kami akan segera kembali saat lagi. Didukung oleh pemirsa, di 6 Januari 2016 yang akan datang, Kemenpeupera dalam hal ini Ditjen Bina Marga akan melakukan launching tanda tangan kontrak bersama-sama di 5 kota. Saya akan tanyakan lebih detailnya lagi kepada Pak Dirjen. Apa ini Pak, launching tanda tangan kontrak di 5 kota? Ya, jadi kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kita punya komitmen mau kerja cepat. Untuk menunjukkan itu kita mengadakan telekonferensi di 5 kota. Medan, Banjarmasin untuk Kalimantan, Medan untuk Sumatera, Jawanya di Jakarta, Sulawesi di Manado, Papua di Jayapura. Jadi semua tanda kontrak bersama nilainya 14 triliun. Hasil dari lelang yang tadi yang diawali tadi. Jadi kita tanda kontrak bersama, disaksikan oleh Pak Menteri, nanti diarahkan oleh Pak Menteri gimana kita bekerja. Tujuan utamanya adalah memang kita serius bahwa kita ingin menjalankan progres fisik nanti lebih cepat. Kita harapkan nanti akhir Januari
itu progres kita sudah 10%. Kalau tidak ada alarm hitam, paling gagal paling 9%. Ya. Nah, kalau kita bisa mencapai 9-10%, berarti target yang dulu bulan Agustus baru kita capai 10%, kita bisa capai pada awal Januari. Jadi kita lebih cepat 6 bulan. Ya. Itu suatu yang menurut saya untuk roda ekonomi penting. Jadi kalau uang pemerintah terdeliver ke masyarakat, itu kan memberikan multiplier efek yang besar. Dan Pemda sudah komit ya Pak? Oh ya, kita komit. Dan kontraktor juga merasa saya punya waktu cukup untuk bekerja baik. Ya. Kalau enggak, dia akan buru-buru kerja, kualitasnya nanti sulit dipertanggungjawabkan. Pak Dirjen, 2016 ini apa sih prioritasnya? Prioritas sama, ya, jadi kita melanjutkan yang lama, menyelesaikan jalan-jalan yang ada di perbatasan maupun di Papua. Tapi ya kita akan mempercepat lagi pembangunan jalan tol. Mana sehingga saja itu Pak Dirjen? Itu yang di Sumatera, mulai dari Bakahuni sampai ke Terbanggi Besar dan terus sampai ke Palembang. Ya. Jadi kita tahun 2018 sebelum Asian Games, kita kalau bisa sudah tersambung mulai dari Bakahuni sampai ke Palembang. Terus juga Medan Brastagi, Medan Binjai, Medan Tebing Tinggi. Ya. Itu juga sekitar hampir 120 km mau kita selesaikan. Kemudian kita juga Trans Jawa, ini yang menjadi dambaan masyarakat, sudah banyak macet di mana-mana. Jadi saya harus menyelesaikan Trans Jawa ini lebih cepat lagi. Baik mulai Solo sampai Semarang, kemudian Panturanya sendiri, dan juga mulai dari Solo, Kertosono, Mojokerto, Surabaya. Tradisi mudik Pak. Ya. Mudik nanti kita akan mengoperasikan lebih kurang 70 km jalan tol, tetapi itu tidak semuanya beraspal. Seperti dulu kan ada yang, tapi kita daripada macet, biar di jalan yang belum baik, tapi jalan tol kita yang belum selesai kita manfaatkan untuk angkutan lebaran nanti. Pak Dirjen, sampai sejauh ini apa kendala yang paling dirasakan dengan segala percepatan dilakukan oleh Ditjen Bina Marga? Saya kalau di Bina Marga ini yang kendala ternyata dana kita nggak cukup. Dana? Ya, terutama untuk tanah. Pembebasan lahan kembali. Karena itu jadi saya harus janji, janji dengan rakyat ini, kalau terlambat saya bayar, uangnya ndak ada, sedih saya. Mengantisipasinya seperti apa Pak Dirjen? Ya. Karena 2016 ini kan pasti ya, saya harus semua sisa lelang saya nanti saya pakai untuk tanah. Semua sisa lelang saya pakai untuk tanah. Kalau ada saving pakai untuk tanah. Karena tanah ini adalah komitmen pertama pemerintah dengan masyarakat. Begitu selesai tanah, bangun gampang. Tapi kalau tanah tidak tersedia, berat kita. Salah satu itu yang harus kita prioritaskan. Berarti kemudian berjalan dengan segala prioritas di 2016, apa yang kemudian ingin dicapai dalam waktu dekat ini, Pak Dirjen? Kalau perbatasan, saya mau dari ujung paling barat sampai ke Nangabadau, jadi kira-kira 700 km itu sudah bisa dilewati. Jadi sudah kelihatan bahwa jalan perbatasan itu memang sudah ada. 700 km panjang itu sama dari sini sampai Surabaya. Kemudian beberapa ruas di Papua yang menjadi momok belum selesai, misalnya antara Merauke sampai antara Manokwari sampai Sorong kita selesaikan 500 kilo. Kemudian juga jalan selatan Jawa, ini walaupun dekat dengan Jakarta ini, ternyata kita masih tertinggal di sana. Jadi di Jawa Timur terutama dan di Jawa Tengah kita ingin dahulukan, kita tuntaskan. Dan itu menjadi PR paling dekat. PR. Kerja keras kita masih harus banyak kerja lagi. Tapi harapannya itu bisa menjadi percepatan yang paling baik untuk masyarakat Indonesia, terutama di daerah pinggiran, karena mereka garda terdepan. Jangan sampai kemudian mereka melihat negara tetangga dan cemburu juga Pak. Kita membuat jalan di perbatasan harus lebih bagus daripada punya Malaysia. Syaratnya itu. Itu yang menjadi janji. Kita 4 lajur dia. Masyarakat nonton loh Pak, melihat. Kita harus bagus yang lebih bagus. Dan kita mampu bikin lebih bagus. Dan sekarang sedang proses. Mudah-mudahan kelihatan hasilnya 2 tahun dari sekarang. Kita akan lihat jalan-jalan kita sudah lebih baik daripada yang dimiliki oleh tetangga negara kita. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen sudah bergabung bersama dengan kami, dan semoga apa yang menjadi kerja keras dari Ditjen Bina Marga, Pak Dirjen dengan segala terobosannya bisa memberi manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, infrastruktur kita menjadi lebih baik. Sampai jumpa, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih banyak Pak Dirjen.